Tiba di sini kita ketemu dengan ojek dari Mamuju, Sulawesi Barat. Dari Sabang, Ki? Hah? Wih, dari Mamuju. Ini dari Mamuju. Mau menuju ke mana? Ke Padang. Berapa jam dari Mamuju? Sudah hari kelima. Masya Allah. Di Mamuju bagian mana? Hah? Tasiu. Ini dari Mamuju, Sulawesi Barat. Sudah 5 hari dalam perjalanan menuju ke Seko Padang. Dia baru sampai di sini, daerah Longa. Masih panjang perjuangan. Iya. Di sini kita harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 2 km karena jalannya benar-benar sangat hancur guys. Kalau saya bilang ya, ini benar-benar sangat hancur. Jadi pas kita di sini kita ketemu dengan ojek yang dari Mamuju, Sulawesi Barat, tepatnya dari Tasiu. Katanya mereka sudah 5 hari dalam perjalanan, tetapi baru sampai di sini. Ini daerah Longa ya guys. Tujuan mereka menuju ke Eno, Seko Padang. Masih sekitar sehari lagi perjalanan untuk sampai ke Eno. Jalan ini merupakan jalan Trans Sulawesi. Jalan ini menghubungkan dari Sulawesi Selatan menuju ke Sulawesi Barat. Tapi jalannya seperti ini guys, hancur sehancur hatiku. Kita sekarang sedang berada di perjalanan dari Longa menuju ke Ambalong. Nah ini dia ya, jalannya seperti ini guys. Bingung mau lewat mana. Ini motornya sangat kesulitan untuk melalui karena seperti ini. Nih. Dijelaskan. Jadi beginilah kondisi saat kita melakukan perjalanan di Seko. Ini perjalanan dari Dusun Longa menuju ke Dusun Ambalong, sama-sama desa Embonatana. Jadi ini hanya satu desa ya guys. Jarak dari Dusun Longa menuju ke Dusun Ambalong kurang lebih sekitar 8 km. Tapi bisa dilalui selama berjam-jam. Kami melaluinya sekitar 4 jam perjalanan. Andai ini adalah jalan aspal mungkin bisa ditempuh dalam waktu 15 menitan saja. Tapi karena jalannya seperti ini, jadi waktu tempuhnya itu lama guys, sampai berjam-jam. Nggak ada jalanan, nggak bisa lewat. Aduh, lewat mana begini? Nggak bisa lewat. Allah, nggak ada yang keras-keras. Kembali lagi. Saking tidak ada nih tanah keras di sekitar sini, jadi harus lewat di bawah. Ini hati-hati, butuh tongkat. Inilah perjuangan ojek Seko menuju ke kota. Hei para istri, janganlah kalian sering memarahi suamimu. Karena mereka berjuang keras melewati jalan ini mencari nafkah untuk sesuap nasi. Mantap. Biasa lihat aku nyambut Pangadongan. Biasa. Wah, luar biasa sampai di Mamuju. Kita biasa. Sering lewat di beranda katanya. Apa yang diposting di situ? Jalanan kemana? Jalanan ke Seko. Oh, jalanan ke Seko. Oke, selamat. Ini ya, buat beli bensin. Ya, karena sering nonton video saya, jadi mereka mendapatkan kejutan dari saya. Terima kasih. Ini kan dari Mamuju tembus ke Seko. Di Seko apa yang pertama didapat? Seko Lemo. Berapa jam dari Mamuju sampai Seko Lemo? 2 hari. Luar biasa. Itu berapa jaraknya? Tapi jalannya parah juga ya. Parah. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya karena masih panjang perjalanan. Jadi kita mau lanjut dulu. Terima
Pas kita tiba di sini ternyata ada mobil ya guys, itu tadi yang ditutupi dengan terpal berwarna pink. Nah itu adalah bukti bahwa mobil bisa sampai ke Seko, tetapi butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dalam perjalanan. Nah contohnya seperti ini, karena mobilnya sudah tidak mampu lagi melalui jalur ini, jadi mobilnya ditinggal begitu saja di tengah perjalanan. Seperti inilah kondisi jalan ke Seko. Jadi buat kalian yang selalu bilang masyarakat Seko itu malas bergotong royong, sebenarnya bukan malas bergotong royong guys, tetapi jalan yang jelek seperti ini itu, yang sudah hancur-hancur seperti ini, itu sangat panjang, puluhan kilometer. Dari mana Ki Pak? Sabang. Berapa hari Miki? Berapa hari Miki dalam perjalanan? 2 hari dari Sabang. Ih, luar biasa. Berarti nginap di mana pertama? Nginap di mana Ki malam pertama? Palandoan. Baru nginap Ambalong. Sekarang lanjut mau kemana Ki? Mau kemana Ki? Seko Tengah. Ih, luar biasa. Jalan seperti ini kalau sudah diperbaiki pasti akan rusak lagi guys, karena tanahnya itu gembur, kena air sedikit saja itu langsung lembek dan menjadi lumpur. Contohnya jalan yang kita lalui sekarang ini baru selesai diperbaiki menggunakan ekskavator, tetapi karena sudah sering dilewati kemudian sudah sering kena air hujan, jadi rusak lagi seperti ini, malah semakin parah karena semakin berlumpur. Tadinya mungkin tanahnya agak keras-keras sedikit, setelah itu diratakan, digemburkan, jadinya jadi lumpur seperti ini guys. Nah, seperti inilah jalur Seko Tengah. Bagaimana? Masih kuat? Masih Harus semangat. Demi si saudara yang berjuang cintanya.
dari Pak Akmal. Sudah tidak ada lagi. Ini raka itu banyak. Ini satu-satunya. Kata-kata hari ini. Tidak ada kata-kata keluar. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ngomong saja tidak bisa keluar. Wih. Tinggal. Nih. Sulit betul, ini semua antri mau melalui jalan ini. Jadi dia harus maju satu-satu. Ya. Ini luar biasa. Hancur. Inilah jalur Seko, jalur ojek termahal. Nah, untuk melaluinya harus antri seperti ini, guys. Antri bukan karena macet, bukan karena padatnya kendaraan, tapi karena sulitnya medan. Ini motornya sudah rusak ini. Luar biasa. Nah, ini ya. Ini kamera saya kurang bagus, guys, kena air. Jadi ya seperti inilah perjuangannya. Ini adalah jalur provinsi yang menghubungkan dari Sulawesi Selatan menuju ke Sulawesi Barat. Tadi saya ketemu dengan ojek dari bukan Seko Barat ya, dari Sulawesi Barat. Tadi saya ketemu dengan ojek dari Sulawesi Barat. Katanya mereka itu sudah 4 hari dalam perjalanan dan tujuannya menuju ke Seko Padang. Nah, guys, butuh perjuangan memang untuk melalui jalur Seko ini.
Kita lihat satu persatu mereka melalui jalur ini. Kenapa motor tak? Astaga. Wih, mau gue kasihan. Nah, sama siapa, Ki? Itu kan satu. Mana? Yang wartawan. Oh, itu kita bawa. Nah, mana mereka? Jalan, Mi. Jalan itu. Astaga. Ini ya perjuangannya ini. Jadi semuanya lumpur, kita bingung mau lewat mana. Kita yang berjalan kaki saja itu sudah kesulitan karena semuanya becek. Tidak ada sama sekali yang bagus. Apalagi yang naik motor. Motornya betul-betul harus diangkat seperti itu, guys, karena sulit untuk melalui jalan ini. Tuh. Aduh, luar biasa. Ini sudah dari tadi kami di sini, dari lumayan jauh ya, sudah lumayan panjang jalur yang seperti ini. Dan kami sekarang masih berada di sini, jalur antara Longa menuju ke Ambalong. Ini guys, betul-betul butuh perjuangan. Hati saya seperti teriris-iris melihat mereka yang berjuang bermandi lumpur untuk melalui jalan ini. Bahkan beberapa di antara mereka sudah berhari-hari dalam perjalanan. Mereka seperti ini hanya untuk sekedar mencari nafkah buat keluarga. Bayangkan mereka harus melalui jalan seperti ini sejauh puluhan bahkan ratusan kilometer. Dan itu setiap hari mereka lalui. Seperti inilah sulitnya hidup di pelosok negeri ini. Untuk sampai ke kota atau kembali dari kota, kita harus melalui jalan yang seperti ini. Di setiap postingan saya selalu ada yang berkomentar seperti ini, kenapa tidak bergotong royong? Guys, jalan yang seperti ini bukan 1 atau 2 kilometer saja. Kita yang di kota dibangunkan jalan yang bagus-bagus, yang mulus-mulus, sementara kalian berteriak menyuruh masyarakat Seko bergotong royong sejauh puluhan kilometer. Di mana hati nurani kalian? Cukuplah kita doakan semoga suatu hari nanti jalan ini juga bisa jadi mulus seperti jalan yang kita lalui sehari-hari. Tak perlu menyalahkan masyarakat Seko kenapa tidak bergotong royong, kenapa tinggal di sana, karena mereka bermukim di sini sudah dari dulu. Lagian mereka juga biasa bergotong royong, tetapi karena jalannya sering dilalui sementara belum pengerasan, jadi otomatis akan kembali lagi seperti semula. Ini semuanya antri mau melewati jalan ini. Semuanya pada antri seperti ini, guys. Jadi inilah jalur Seko. Jalur penuh tantangan, jalur berlumpur. Bagaimana? Masih kuat? Masih kuat.
Kemudian ada lagi yang bertanya, anggaran dana desa yang miliaran itu kemana? Ini adalah jalan provinsi, sementara anggaran dana desa diperuntukkan untuk jalan yang statusnya adalah jalan desa. Menurut informasi, kepala desanya takut menggunakan anggaran dana desa untuk memperbaiki jalan ini karena takutnya nanti akan jadi temuan. Karena anggaran dana desa itu adalah uang negara, jadi kita harus menggunakannya sesuai dengan aturan. Jika tidak, maka nanti akan jadi temuan. Tanah seko yang damai, hamparan savana membentang luas. Mentari pagi bersinar cerah, menyapa bumi dengan kehangatan. Oh tanah seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Udara segar di sini, menikmati panorama alam yang indah. Gunung dan lembah bersaksi keagungan alam yang abadi. Oh tanah seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Langit biru dan awan putih, cermin kedamaian tiada tara. Di sini hati menjadi tenang dalam keindahan yang mempesona. Oh tanah seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Tanah seko, tempat kita berkelana, savana indah dalam jiwa kita. Setiap detik menjadi kenangan di tanah yang penuh keajaiban. Tanah seko, tempat kita berkelana, savana indah dalam jiwa kita. Setiap detik menjadi kenangan di tanah yang penuh keajaiban. Sendiri karena jalur utama ini sudah sangat sulit untuk dilalui, jadi mereka memilih lewat sini nih. Ini Masya Allah.